Gue Rehan Nur, gue adalah vokalis dan gitaris dari sebuah grup musik bernama Lomba Sihir. Gue juga penulis lagu dan produser musik juga. Dulu ya gue sekolahnya kedokteran gigi, cuman ya pilihan hidup ya. Membawa gue, akhirnya gue menekuni musik. Ya emang hobi gue dari kecil, terus akhirnya gue punya chance untuk ngeseriusin itu gitu ya. Ya udah gue seriusin. Kalau pertama kali megang instrumen sih kelas 4 SD. Cuman mulai ngeband tuh ya standar lah, anak SMP baru mulai bareng teman-teman gitu. Jadi ya SMP lah. Gue emang kayak ada dua interest nih di gue gitu. Ya gue nggak bisa memungkiri gue juga punya interest yang besar di biologi, khususnya waktu gue SMA. Jadi gue memilih untuk ke kedokteran gigi. Terus gue juga punya interest di musik itu dari kecil gitu. Terus pas udah lagi kuliah gitu, gue entah kenapa yang lebih menang tuh sisi yang musik gitu. Ya udah di situ gue coba cari cara sana sini. Akhirnya beruntung lah gue punya chance di situ gitu. Gue tuh orangnya dan banyak teman-teman gue juga yang bilang gue tuh basic banget. Gue nggak suka yang macem-macem gitu. Jadi even mungkin pas trennya lagi yang agak neko-neko gitu, ya gue tetap basic aja. Gue emang sukanya kayak gitu. Jadi mungkin rebelnya lebih ke arah situ ya. Gue stay dengan apa yang gue suka dan apa yang nyaman buat gue gitu. Mungkin orang nyoba tren tuh pernah gitu ya. Cuman gue nggak pernah memaksakan diri gue untuk join tren yang lagi hype banget gitu. Ya udah gue emang kalau gue basic ya udah gue mau kayak gini aja emang. Sebenarnya kalau misalkan mau tarik balik banget itu bisa ditarik ke kegemaran gue ke F1 sebenarnya. Waktu gue SD itu bokap sering banget ngajak gue nonton F1 gitu di TV gitu kan. Terus kan kalau misalkan di mobil atau misalkan di sirkuitnya gitu kayak ada sponsor kayak ada tag, ada Rolex gitu-gitu. Gue sebagai anak kecil waktu itu kayak gue nggak tahu itu apaan tuh, tag tuh apa, Rolex tuh apa gitu. Sampai akhirnya gue nanya ke bokap gue itu apaan tag sama Rolex itu merek jam gitu. Nah dari situ mungkin gue kayak kok ada brand jam di balapan gitu. Hubungannya apa gitu. Pas di sekolah akhirnya ngobrol sama teman-teman gue, oh dulu tag dan Rolex tuh salah satu brand luxury jam. Gue tambah bingung lagi gitu kayak terus bedanya apa, terus habis itu kayak kenapa dia ada di situ gitu. Ya udah akhirnya lama-lama gue semakin tahu bahwa dulu pas zaman-zaman dulu banget ya emang buat ngitung waktu di balapan gitu kayak ya di situ mulai gue kayak tetap masih abu-abu buat gue, cuman mulai klik lah gitu. Kenapa ada di situ gitu. Ada hubungannya gitu. Sampai akhirnya gue notice almarhum eyang gue tuh seneng banget pakai jam, tapi juga gak banyak gitu loh. Jadi eyang gue tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, nggak banyak jamnya, cuman beberapa gitu, kayak nggak nyampe 5, bahkan nggak nyampe makan 5 mungkin. Terus gue ngeliatin kok seneng banget ya dia ngelap, terus habis itu kayak kadang-kadang gue kalau misalkan lagi kesana gue diajakin ganti baterai gitu-gitu. Jadi kayak seru ya kayaknya ngopenin jam gitu, ngurusin jam gitu. Ya udah dari situ sih mulai gue kayak berangsur-angsur mencari tahu lebih banyak tentang jam. Gue inget yang dikasih pertama itu adalah sebagai kado sunat gue. Kado gue sunat tuh gue dikasih Baby G waktu itu. Kayaknya gue juga kalau Baby G gara-gara ngeliat teman-teman gue ya. Teman-teman gue waktu SD gitu kayak, wih ini jam apaan nih, keren banget nih Baby G gitu. Jadi terus habis itu gue bilang, gue waktu itu disunat tuh kelas 3 SD. Terus gue ngomong sama bokap nyokap gue, kalau misalnya nanti aku mau sunat, aku mau dong Baby G gitu. Jadi ya dari situ tuh. Jujur gue udah gak punya Baby G sekarang, tapi seingat gue sih hitam standar sih tuh gitu. Tapi si Baby G ini lebih ke ngelihat teman-teman gue waktu di sekolah. Jam pertama yang gue beli sih Timex ya, seingat gue. Tapi bukan nggak memorable ya, cuman ya waktu itu kayaknya ya asal punya aja gitu. Kayak gue pengen punya jam tangan gitu. Tapi jam tangan yang emang kayak memorable buat gue pertama kali beli tuh, yang gue beli dan memorable tuh Seiko 5 Sports sih. Ceritanya tuh gue kan, ya itu tadi rebel itu kan, pindah jalur dari
kedokteran gigi ke musik gitu. Nah, perjuangan itu kan berarti ada periode gue sulit ya, maksudnya sulitnya tuh dalam arti ya gue nggak punya penghasilan yang oke, maksudnya mencari jalan yang ke situ lah gitu. Sampai akhirnya ada satu poin periode yang gue kayak, oh gue udah nemuin kaki gue nih di industri ini atau di karir ini gitu. Gue kayak punya nazar ke diri gue sendiri gitu, kayak gue harus beli SKX deh waktu itu gue gitu. Gue harus beli SKX nih kayaknya soalnya gue udah lama naksir gitu. Tapi di situ gue baru tahu, oh SKX sudah nggak ada coy, gitu, udah discontinued gitu. Ya udah, akhirnya gue ke PIM, gue beli Seiko 5 Sports itu. Nah di situ tuh itu jadi yang memorable buat gue karena itu adalah kayak penanda sih sebenarnya, penanda bahwa oh gue udah mulai nemuin kaki gue di karir ini gitu. Jadi sampai sekarang kalau gue lagi mainin konser-konser yang penting, gue pasti pakai jam itu. Ini jam turunan dari eyang gue, almarhum eyang gue, Seiko 5 Arabic Dial. Kenapa meaningful banget? Karena eyang gue itu yang pertama kali beliin gue gitar akustik kopong gitu. Waktu gue kelas 4 SD itu. Bisa dibilang kalau nggak ada dia, gue nggak akan jadi musisi. Gue nggak akan pernah megang instrumen musik apapun gitu. Dia yang pertama kali ini. Ya gue tahu dia punya kegemaran akan jam tangan gitu. Tapi dia juga bukan orang yang bisa afford brand-brand yang luxury gitu. Dia nggak bisa juga karena dia tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah gitu. Cuman gue tahu dan gue merhatiin dia itu sangat merawat koleksinya gitu. Yang tadi gue bilang kayak gue sering ngeliat dia ngebersihin jam tangannya dan segala macem. Jadi pas beliau meninggal tahun 2016, banyak kan tuh barang-barangnya dia yang ada di di rumahnya dia di sana. Terus nenek gue itu bilang sama gue, Rehan, ini ada beberapa barang-barang eyang nih yang siapa tahu kamu mau pakai atau mau diapain, serah deh gitu. Terus ya ada kacamata, ada baju, ada apa lagi, banyak lagi, salah satunya koleksi jamnya gitu. Nah ada sekian jumlah lah jamnya itu yang dikasih ke gue gitu. Ada Tissot, ada Alexander Christie, tapi di belakangnya di engrave penghargaan dari beliau tuh dulu kerja di universitas gitu, jadi kayak di engrave nih untuk Pak ini ya, dan segala macam. Terus ada satu ini si Seiko 5 Arabic Dial ini gitu. Terus pas gue ngeliat, gue langsung connect gitu, ih gila keren juga yang gue ya, maksudnya gue bisa ngeliat taste-nya dia oke gitu. Bahkan pada saat itu gue belum pernah ngeliat nih ada sebuah Seiko yang ada Arabic Dial-nya gitu. Waktu itu gue bilang sama yang gue, aku boleh nggak ambil yang ini? Oh boleh, apa aja terserah diambil sama kamu gitu. Ya udah, gue pakai sampai sekarang. Jadinya selain si Seiko 5 Sports tadi, Seiko 5 yang Arabic Dial ini adalah jam yang gue pakai di momen-momen penting gue. Mungkin superstitious ya, cuman kayak kalau gue kayak pengen ditemenin sama eyang gue di momen-momen penting ya gue pasti pakai jam ini. Mungkin nggak jauh beda dari orang-orang ya. Kalau gue sih memori sih, yang nomor satu memori ya. Kenapa jam tangan juga? Karena itu sesuatu yang bisa lu pakai setiap hari, dan juga gue bisa memegang atau mendekatkan memori-memori yang nempel di jam itu ke gue setiap saat, kapanpun, untuk momen apapun dan dimanapun gitu. Kalau sepengalaman gue, emang lu harus jujur sama apa yang lu suka sih. Apapun yang lu suka, apapun yang lu pengenin, apapun yang lu lihat keren, kalau itu udah oke buat lo gitu ya udah, be it, itu pasti keren buat lo gitu. Karena itu yang gue alamin juga. Jadi perjalanan koleksinya kayaknya akan seru gitu. Nggak ada yang dipaksain, nggak ada yang kayak harus nurutin orang lain, harus nurutin tren gitu. Apapun yang lu suka itu pasti bagus buat lo. Gue Rehan Nur, and this is my companion story.